Dan subhanallah, orang yang sudah pernah ke dukun teman-teman sekalian, dia akan terus ketagihan. Karena kalau dia ke dukun tanpa dia sadari, yang pertama disihir dia justru. Karena si dukun-dukun ini mau supaya mereka ini terikat menjadi pasien rutinnya. Ini akan ada umurnya, sekian lama kamu harus bayar. Kalau dia minta sesuatu, maka dia harus keluar. Kesempatan pada kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang kita sayangkan sekali. Di negara kita sangat semarak, bahkan memang diramaikan. Di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia, justru menonjol sekali. Yaitu masalah sihir dan perdukunan. Saudaraku seiman, mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memastikan dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Allah tidak akan pernah memaafkan dosa kesyirikan. Orang meninggal dalam keadaan syirik tidak akan diampuni sama sekali di akhirat nanti. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain syirik itu. Banyak sekali di antara kita yang tidak faham masalah ini. Dulu di Indonesia diistilahkan dengan nama dukun. Dan selalu terlihat mereka tampil dengan seram. Rambut yang gondrong, kulitnya hitam, tongkat yang ada tengkoraknya, dan segala macam hal. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, mereka juga ikuti perkembangan. Dukun-dukun sudah tampil dengan gagahnya. Bahkan mereka berani menggunakan medsos, expose. Dan banyak di antara kaum muslimin yang menjadi korban mereka. Saudaraku seiman, perbuatan ini syirik kepada Allah. Baik mereka syirik kepada Allah yang merupakan dosa besar yang Allah tidak akan ampuni. Juga anda yang datang ke sana bisa terjerumus dalam dosa syirik ini. Kalau anda meninggal, terharamkan surga dari anda. Renungi baik-baik dan kita coba lebih dalam membahas bagaimana kedudukan para dukun dengan apapun nama mereka. Dukun, peramal, penyamun, penyihir, segala macam yang mereka gunakan sebagai nama dan istilah, dan juga praktek sihirnya. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Yusuf ayat 106 tentang banyaknya umat Islam yang terjerumus dalam masalah ini tapi mereka tidak sadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan, kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung, mereka akan jawab Allah. Artinya mereka kaum muslimin. Tetapi dengan semua keyakinan mereka itu, mereka masih mempersekutukan Allah dengan menyembah selainnya. Fenomena mereka, saudaraku seiman, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Cuma sayang sedikit yang mendalaminya. Dan saya juga sayangkan kalau di khutbah Jumat tidak disampaikan oleh para da'i kita. Sementara banyak sekali orang yang terjerumus dengan kesesatan ini. Bahkan sudah menjadikan dukun-dukun ini sebagai tempat mereka mengadu nasib mereka dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bahagia rumah tangga, pergi ke dukun. Untuk supaya orang suka sama dia, pergi ke dukun. Sukses usahanya, pergi ke dukun. Semuanya dukun. Bahkan yang kita sayangkan sekali, dijadikan seperti sebuah humor dalam film-film dan sinetron, seakan-akan mereka ini adalah orang-orang yang boleh didatangin dan orangnya lucu dan segala macam hal. Perhatikan apa yang Allah katakan tentang mereka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 223 sampai 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu asyayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Apakah kata Allah SWT, akan aku beritakan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun, kepada siapa syaitan-syaitan itu selalu berteman, nongkrong. Dan syaitan kita sudah tahu, golongan dari jin yang Allah mengatakan aduwwum mubin, musuh nyata buat kalian, dipimpin oleh iblis. Allah berikan gambaran kepada kita. Mereka turun kepada setiap pendusta, tiap-tiap pendusta, lagi yang banyak berbuat kejahatan, yaitu para dukun dan tukang sihir. Syaitan-syaitan tersebut menyampaikan berita kepada mereka dengan mencuri berita dari langit
Lalu menyampaikan kepada para dukun dan tukang sihir, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Ini ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Imam Qatadah rahimahullah, salah satu tokoh yang masyhur dari kalangan tabi'in, Qatadah bin Da'amah namanya, rahimahullah, beliau wafat tahun 110 Hijriah, menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa para pendusta lagi banyak berbuat jahat dan buruk adalah para dukun dan tukang sihir. Begitu juga beliau mengatakan, dan mereka itu adalah teman-teman dekat para syaitan dan mendapat berita yang dicuri dari langit oleh syaitan-syaitan tersebut. Bahkan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhuhum ila ba'din dzukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah dan menipu manusia. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan syaitan-syaitan manusia adalah para dukun dan tukang sihir. Dalam sebuah athar diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bahkan dukun-dukun ini disebutkan sebagai tagut yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah para dukun dan mereka adalah syaitan-syaitan manusia yang syaitan-syaitan jin bekerja sama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kufur kepada tagut ini. Tidak boleh ikut sama mereka. Dan kalau kita ikut maka kita akan bersama dengan mereka kepada kekafiran. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus setiap rasul atau setiap rasul yang kami utus, maka selalu mereka menyampaikan sembahlah Allah dan jauhi tagut. Sementara tadi sudah dijelaskan tagut adalah para dukun dan penyihir ini. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, justru membenci mereka, menjauhi mereka, memerangi mereka dan beriman kepada Allah, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bahagia rumah tangga, jangan lintas alam, di alam kita saja manusia. Kalau orang pergi ke dukun, lintas alam, bawa foto pasangan, minta supaya dukun tersebut memantrai, lalu menggunakan jasa jin atau syaitan untuk menyihir lawan jenis supaya menyukainya. Ini lintas alam. Sederhana cara manusia. Saya bermuamalah dengan baik dengan istri, tatapan mata yang syahdu, ucapan yang santun, zaman ramah yang, tangan yang ramah, kemudian saya royal dan loyal dengan dia jatuh cinta, selesai. Itu alam manusia. Saya mau usaha saya maju, tidak perlu saya pergi ke dukun untuk minta kris, minta kuningan, minta koin yang tidak masuk akal. Dengan syarat-syarat lebih tidak masuk akal lagi. Sembeli ayam hitam, darahnya diminum, darahnya diteteskan di titik tempat tertentu, ditanamkan sebuah benda di tanah. Dari mana semua ini? Ini alam syaitan. Dan haram hukumnya melakukan semua ini. Kenapa kita enggak sederhanakan? Alam manusia sederhana. Modal halal, sistem halal, produk halal, selebihnya tawakal kepada Allah. Demi Allah untung. Kenapa harus menggunakan alam-alam seperti ini? Kenapa kalau benci sama orang karena perbuatannya, kenapa kita enggak dakwai? Kenapa kita enggak berdoa kepada Allah kalaupun kita merasa terzalimi? Berdoa agar Allah SWT menangkan kita dari dia. Selesai. Doa senjata setiap orang beriman. Doa bisa menembus hati-hati manusia. Bisa menembus benteng-benteng musuh. Kenapa harus datang ke dukun, kemudian dibuatlah boneka mainan, ditusuk-tusuk, sehingga orang tersebut sakit. Dan itu terus terjadi. Dan subhanallah, tanpa mereka sadari, mereka beriman dan bermuamalah dengan para tagut yang Allah perintahkan kita untuk supaya kufur kepada mereka. Kenapa harus lintas alam, saudaraku seiman? Apalagi Anda yang sudah berpendidikan. Yang kita herankan, orang-orang yang sudah tinggi pendidikannya justru juga masih percaya dengan seperti ini. Dan subhanallah, orang yang sudah pernah ke dukun, teman-teman sekalian, dia akan terus ketagihan.
Karena kalau dia ke dukun tanpa dia sadari, yang pertama disihir dia justru. Karena si dukun-dukun ini mau supaya mereka ini terikat menjadi pasien rutinnya. Ini akan ada umurnya, sekian lama kamu harus bayar. Kalau dia minta sesuatu, maka dia harus kembali lagi sekian bulan dan seterusnya. Bahkan ada praktisi berbahasa menyampaikan kepada saya sendiri. Ini seperti SIM, dia bilang sama saya begitu. Kenapa seperti SIM? Maksudnya apa Pak? Iya, ini harus diperbaharui dan berpanjang. Kalau enggak berlaku lagi sihirnya. Kenapa kita begitu bodoh membeli sebuah kertas, membeli sebuah kris, puluhan juta, ratusan juta. Kenapa untuk dapat jabatan harus pergi ke orang-orang bodoh ini? Kenapa enggak sujud kepada Allah? Kenapa enggak berdoa di sholat malam? Mana kita dari ajaran baginda Nabi SAW? Kenapa praktek ini dibiarkan? Hadis-hadis sahih melarang kita masalah itu. Dua buah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya. Sebuah riwayat mengatakan belum percaya, baru tanya, iseng. Coba terka tangan saya, coba terka nasib saya, coba buat istri saya suka, coba buat suami saya suka, coba usaha saya maju, coba supaya laris dagangan saya, dan segala macam hal. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari yang lalu sudah dikerjakan hilang semua. Sekali ke dukun, 2 kali ke dukun, 3 kali ke dukun. Begitu beratnya perbuatan ini, 1 kali bertanya pada mereka saja, meramal nasib atau apapun sifatnya, 40 hari sholat kita ini luar biasa, bukan main-main. Hilang begitu saja. Hadis yang lain, dari ini orang kalau beriman teman-teman dan punya akal sehat, ya, itu pasti tidak mau menyanyiakan sholatnya. Sholat gak gampang. Anda hadir Jumat seperti ini bukan hal yang ringan teman-teman sekalian. Mahal sekali nilainya, tapi bisa hilang 40 hari termasuk Jumatnya hanya dengan sekali ke orang bodoh ini. Sayang sekali. Setelah mereka banyak dihukum di tengah-tengah masyarakat kita, sampai dibakar hidup-hidup karena banyak masyarakat sudah tahu keburukan mereka. Kemudian mereka ganti nama tidak tanggung-tanggung. Orang pintar. Orang pintar dari mana ini? Ini orang bodoh, bukan orang pintar. Orang yang minta kepada jin. Teman-teman coba renungi baik-baik. Kenapa Allah tidak mengutus Rasul satupun dari para jin? Kenapa tidak ada dari jin? Gak ada. 124 ribu nabi, diantaranya 313 Rasul, semua dari manusia. Karena manusia itu fi ahsani takwin. Kita ini yang terbaik. Jin itu cuma ikut sama kita sebenarnya. Bagaimana Anda yang sudah kuliah, kemudian belajar dengan anak SD? Masuk akal gak sih? Gak masuk akal. Makanya jin-jin itu suruh hal-hal yang tidak masuk akal. Makan kotorannya sendiri. Merusak segala macam hal yang tidak masuk akal. Minum darah, taruh ini, taruh itu dan segala macam hal. Dalam majelis Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama di Saudi, ada satu orang datang dengan temannya. Temannya ini kebetulan punya ilmu kebal, diberikan sebuah jimat oleh seorang dukun. Kemudian temannya ini yang mukmin ini mengatakan, Syekh, ini teman saya punya ilmu kebal. Kata syekhnya, sebentar, kita berhentikan dulu majelis. Apa benar kau punya ilmu kebal? Dia mengatakan, iya Syekh. Kemudian kata syekhnya, saya tahu kau diletakkan sesuatu di tubuhmu, jimat. Dia bilang, iya. Baik, kau mau nggak saya ajak kamu dan disaksikan oleh semua orang di sini untuk buka jimat itu supaya kamu tahu apa isinya. Dia bilang, tapi saya punya syarat, tidak boleh dibuka. Baik, saya coba memberikan kepada kau jaminan dengan izin Allah tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang selama ini dukun kamu menakut-nakuti kamu tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya setelah itu dia merasa oke, baik, dia mau. Dibukalah jimat tersebut, kain, dibuka jahitannya dengan jahitan yang sangat luar biasa. Dibuka, dalamnya ada lagi kain kecil. Dibuka lagi, sampai 5-6 kain kurang lebih. Ternyata di dalamnya teman-teman sekalian, mohon maaf, ini memang kotoran sapi yang sudah kering. Kenapa ini dipakai sebagai jimat? Karena jin atau syaitan yang ditugaskan oleh dukunnya tadi suka dengan bau itu sehingga selalu bersama dengan dia. Untuk apa semua ini? Kenapa kita masuk ke alam seperti ini? Dan akhirnya Syekh memberikan gambaran kepada dia, musnahkan ini, Allah SWT akan jadi penjagamu. Teman-teman, kalau Allah tidak jaga kita, gak usah kita lintas alam seperti itu. Kalau tidak jaga kita, kira-kira kita masih bisa sampai ke sini tadi. Teman-teman yang naik motor, apakah masih bisa aman dengan batu yang terlempar? Kita bisa saja kena setiap saat. Bisa saja tabrakan, bisa saja segala macam terjadi, tapi Allah menjaga kita. Allah kirim malaikat yang menjaga kita. Kenapa harus jin? Dan mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masih di bawah manusia, bukan di atas kita. Manusia paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti masalah ini teman-teman sekalian. Jangan dianggap ini fenomena yang biasa. Karena ini kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah mengatakan tadi dalam Al-Baqarah ayat 256, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, siapa yang ingkar kepada para dukun dan penyihir tersebut, lalu beriman kepada Allah, hanya minta kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat. Dia akan bahagia di dunia, hidupnya tidak akan ada sesuatu yang samar. Di alam manusia tidak ada yang samar, jelas kok. Transaksi kita jelas, semuanya jelas. Akad nikah kita jelas, hubungan biologis jelas, semua jelas kok. Maka dia telah berpegang pada buhul yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bayangkan bagaimana buruknya profil para dukun, penyihir, penyamun dan seterusnya ini teman-teman sekalian. Yang kita sayangkan subhanallah di zaman kita sekarang bahkan mereka berani masuk di medsos mengadakan pelatihan-pelatihan ilmu santet, merusak hubungan suami istri. Merusak rumah tangga orang, menyakiti orang lain, merusak pekerjaan orang lain. Ini semua teman-teman sekalian hal yang haram. Ayat yang paling jelas tentang masalah kekufuran mereka adalah Al-Baqarah 102. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dalam kurung, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman yang mengerjakan sihir. Syaitan menyebarkan fitnah itu. Sulaiman tidak mengerjakan sihir kata Allah. Ya. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir kata Allah. Allah memastikan mereka kafir karena mengerjakan sihir tersebut. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan suatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Maka janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami istri. Dan mereka, para ahli sihir itu tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat. Padahal sungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah Al-Quran dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka karena menjual diri mereka sendiri dengan sihir karena kalau mereka mengetahuinya. Ayat ini teman-teman dipastikan oleh para ulama jelas tentang kekufuran para penyihir. Disebutkan dalam kitab Zadul Masir jilid 1 halaman 122. Karena banyak hal diantaranya mereka mengaku-ngaku mendengarkan hal yang gaib atau mengetahui hal yang gaib. Ini dusta besar. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah An-Naml ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Nabi Muhammad SAW, apakah anda imani dia sebagai, kalau tidak percuma anda hadir di sini. Beliau adalah manusia mulia, pemimpin anak Adam sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri menyatakan tidak tahu yang gaib. Kalau datang beberapa orang sahabat bertanya agama, beliau tidak tahu, beliau diam. Tunggu wahyu datang, baru beliau sampaikan. Sampai pernah ada seorang munafik hadir bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan peperangan. Kemudian Nabi SAW kehilangan untanya. Setelah itu pemilik kemah, kebetulan Nabi SAW berada di sebuah kemah, ada seorang Ansar hadir di kemah itu, dia memiliki kemah di sebelah kemah Nabi SAW. Di kemah itu ada orang munafik. Maka orang munafik itu di kemahnya sebelah ini mengatakan, waktu Nabi SAW bilang, untaku hilang, tolong carilah. Dia menyebarkan isu, dia mengatakan, ini kayak mengaku sebagai Nabi. Masa untanya aja hilang dia nggak tahu? Memang munafik selalu begitu. Memanaskan suasana supaya orang ragu dengan risalah dan wahyu ini. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Nabi SAW bilang di kemahnya, turun wahyu menyampaikan kepada beliau. Kata Nabi SAW dengan santun, walaupun orang yang sudah jahat sebenarnya. Kata Nabi SAW, kenapa ada di antara kalian yang mengatakan, ini kayak mengaku Nabi, untanya aja hilang dia nggak tahu. Ketahuilah kata Nabi SAW, saya hanya manusia biasa seperti kalian. Saya tidak tahu yang gaib. Tapi sekarang wahyu telah turun kepada aku menyampaikan, kalau untaku ada di lembah itu, disebutkan lembah tertentu,
talinya kekangnya tersangkut di salah satu dahan pohon, ambillah. Maka sahabat yang beriman pergi ke lembah tersebut mendapatkan unta tersebut. Kemudian pemilik kemah yang tadi ada orang munafik ini keluar dari kemah Nabi SAW ke kemahnya. Lalu dia mengatakan, tadi ada penyampaian Nabi SAW yang sedikit unik bagi kita. Beliau mengatakan, kenapa ada di antara kalian yang mengatakan, inikah yang mengaku Rasulullah lalu tidak tahu kalau untanya hilang di mana? Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah aku manusia biasa, aku tidak tahu yang gaib. Tapi sekarang telah turun wahyu menyampaikan unta aku dari lembah fulan, tali kakangannya terikat di satu dahan, maka ambillah. Maka kami pun pergi, kami temukan unta tersebut. Lalu orang-orang itu mengatakan, apa kau tahu siapa yang Nabi SAW target maksudkan tadi? Dia mengatakan tidak. Kata mereka, ini orangnya, munafik yang tadi bicara. Maka pemilik kemah itu mengebukin si munafik tadi. Tapi saksi bahasan kita bagaimana Nabi SAW sendiri mengatakan, saya tidak tahu yang gaib. Sering kali terjadi dalam riwayat, beliau menyampaikan kalau tidak tahu gaib. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau kuntu alamul ghaib walastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya aku tahu hal yang gaib, maka aku tidak akan pernah ditimpa sesuatu yang buruk. Pasti aku akan dapat banyak kebaikan-kebaikan. Itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini teman-teman sekalian? Ini betul-betul harus diperangi, bukan dibiarkan. Bahkan kalau hukum Islam berlaku teman-teman sekalian luar biasa. Kata Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis saif. Hukumannya penyihir, penggal lehernya. Di Saudi sampai hari ini, kalau kepergok seorang dukun lagi praktek, nggak pakai negosiasi lagi udah. Nggak dipercaya lisannya, karena Allah katakan mereka pendusta. Bahkan saya berapa kali lihat cuplikan dukun-dukun ditangkap oleh pemerintahan Saudi, ditangkap resmi. Dan mereka punya hayy amil ma'ruf nahi mungkar. Ada kementerian khusus mengurus masalah itu untuk menegakkan kebenaran dan melarang kemungkaran. Mereka kalau tangkap sampai dukunnya bersumpah, demi Allah saya tidak ngerti, demi Rasulullah. Demi Rasulullah pun sudah salah, sumpah begitu. Dan mereka salah. Mereka mengaku tidak dipercaya. Tangkap berapa hari diproses langsung eksekusi. Penggal. Itu sabda Nabi SAW. Karena kerusakannya terlalu banyak. Banyak rumah tangga orang rusak gara-gara penyihirin. Banyak orang sakit gara-gara penyihirin. Banyak usaha orang bangkrut gara-gara penyihir ini. Terlalu banyak kerusakannya. Terlalu banyak kerusakannya. Dan makin mereka kufur kepada Allah, maka makin didukung oleh iblis. La'natullahi alaih. Kalau dia menyatakan saya kufur kepada Allah dan dia menghinakan ayat Al-Quran. Biasanya ayat Al-Quran sengaja dituangkan dengan darah haid, dikencingin dan segala macam. Dan yang kita uniknya di Indonesia teman-teman, saya temukan sendiri. Mereka bergelar-gelar sebagai pemimpin-pemimpin umat Islam. Tapi ternyata dukun. Pakai kopiah haji. Ada di masjid. Buka rumah anak yatim. Tapi subhanallah dukun. Dan saya temukan sendiri. Interaksi, ngobrol. Akhirnya sampai dengan dia buat pengakuan. Ya, kemudian dia berikan buhul-buhul itu. Subhanallah. Ini ditipu betul umat dengan masalah ini. Kalau orang yang tampil jelas tampangnya memang seperti dukun. Mungkin masih bisa kita ingatkan. Tapi sekarang banyak mereka. Kena tahu kita mayoritas muslim. Mereka berpenampilan seperti kita. La hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, cara sederhana membedakan. Kalau anda datang kepada seorang ustaz atau kiai yang benar, kalau anda punya masalah, maka dia akan mengatakan kembalilah tobat kepada Allah. Tidak ada syarat minta foto, nggak ada syarat minta supaya sembeli ayam, supaya ini nggak ada dalam Islam. Seorang ustaz atau kiai yang benar dia hanya menyampaikan. Tapi kalau sudah mulai syarat-syarat, malam Jumat Kliwon lah, apalah segala macam, ini semua tidak ada dalam Islam. Bahkan teman-teman sekalian, banyak di antara kita tidak sadar mereka belajar ilmu kebal. Dengan menganggap itu adalah supaya bisa kebal. Dari mana ini? Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW memberikan sebuah kain ditulis-tulisi bahasa Arab misalnya. Lalu dipakai kepada sahabat supaya kau kebal. Nanti kalau dipenggal sama orang kafir Quraisy kau tidak mati. Enggak ada. Nabi SAW mengatakan kalau sudah siap pasukan mau perang. Humu ila jannati rabbikum. Berdiri. Kejar surga Tuhan kalian. Disuruh mati. Bukan disuruh kebal. Maka sahabat dengan semangat mau mati. Untuk apa belajar ilmu kebal? Untuk apa semua ini teman-teman sekalian? Gak ada gunanya. Semua orang belajar ilmu kebal begitu di ruqyah syariah pasti kesurupan. Untuk apa? Bahkan yang uniknya membawa nama agama. Ini gak boleh. Ini tidak diterima sholatnya 40 hari. Hadis yang kedua teman-teman lebih tegas lagi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kafir, harus syahadat lagi orang itu. Rusak Islamnya. Untuk apa? Gitu kan? Tapi kan Ustaz, kadang-kadang kami kalau datang ke sana, dia tahu keadaan kami. Jangan ditipu teman-teman sekalian.
Anda punya korin, pendamping dari syaitan. Dia di tempat prakteknya taruh banyak syaitan-syaitan itu. Kalau Anda ngerti bahasa Arab bisa nonton di YouTube sebenarnya banyak sekali cuplikan dukun-dukun yang ketangkap di Saudi. Mereka bilang, kalau pas ketangkap, kok bisa kau tangkap saya? Saya sudah sebar sekian banyak jin, dukun, banyak syaitan, gitu kan? Ada di antara mereka yang ketangkap lagi di masjid, dia mau nipu orang. Tapi ketahuan dukun, dan disuruh keluar, diinterogasi akhirnya terbukti dia adalah dukun. Mereka nyebarin itu. Jadi korin antum kerjasama sama dukun-dukun jin-jin apa syaitan-syaitan yang ditelatkan sama dia. Jadi pada saat masuk dia langsung mendebak. Oh kamu ada masalah rumah tangga ya. Oh kamu ada lagi sakit ini. Tapi informasi itu dari situ. Informasi gaib ini teman-teman yang mereka miliki adalah informasi yang Anda harus tahu ini. Yang dicuri dari langit. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Pernah Nabi SAW melihat ada meteor jatuh. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian bilang bahasa jahiliyah dengan ini? Kata mereka, kami yakin pada saat itu ya Rasulullah, pada saat meteor lewat ada orang terkenal yang mati atau ada orang yang akan jadi tokoh baru lahir. Kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Sebenarnya adalah, ya, Allah Nabi SAW jelaskan nih, bocoran buat kita. Kalau Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sebuah keputusan, misalnya esok hari akan terjadi apa, maka pemikul arsy Allah, malaikat 8 itu bertakbir. Maka yang di langit ke-7 semua malaikat bertakbir, yang langit ke-6 semua bertakbir, mendengar itu, langit ke-5 bertakbir, sampai langit pertama yang di atas kepala kita ini, yang dikenal dengan sama'id dunia. Semua bertakbir, lalu malaikat-malaikat bertanya kepada pemikul arsy, apa keputusan Tuhan kita? Lalu kemudian disampaikanlah semua, termasuk siapa yang akan bertugas dari malaikat-malaikat ini. Kata Nabi SAW, lalu syaitan-syaitan itu bersusun-susun. Nabi SAW berikan gambaran telapak tangan beliau ditumpuk satu sama yang lain. Terus sampai ke langit. Dan mereka berusaha mencuri informasi dari langit itu. Siapa yang akan mati, siapa yang akan sakit, siapa yang ini segala macam. Itu dapat informasi dari langit. Kita orang beriman sudah yakin ada malaikat dan Allah memang menentukan takdirnya kok. Itu dibongkar oleh Nabi SAW. Maka para malaikat menunggu mereka dengan panah-panah api, bintang-bintang. Jadi meteor itu adalah serpian bintang yang digunakan malaikat untuk memanah setan-setan tersebut. Maka banyak di antara mereka yang mati terbakar, sebagian mereka lolos. Lalu mereka membisikkan kepada teman-teman mereka daripada dukun dan peramal apa yang akan terjadi, dan ketahuilah mereka ikutkan semua itu dengan 100 kedustaan. Jadi dukun sebenarnya kalau faham hadis ini pun sadar dia sedang ditipu oleh jinnya itu. Jangan Anda pikir setiap dia praktik dia berhasil. Tidak sama sekali. Saya lihat cuplikan sendiri seorang dukun, itu kalau dia mau panggil syaitannya, dia harus pakai baju merah, dia pegang pecut, dan dia harus cambuk dirinya sampai berdarah. Baru kemudian begitu. Kalau awal Anda mau praktekkan, Anda pergi bersemedi di sebuah gunung, di gua, di pinggir pantai, awal mau praktekkan itu, maka syaitan semua tidak berani mendekati Anda. Karena syaitan tahu, ini manusia, dia khalifah di muka bumi. Tahu makna khalifah? Kita ini pemimpin teman-teman. Allah bilang tentang Nabi Adam kan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan pemimpin di muka bumi. Kita pemimpin. Begitu manusia diturunkan di muka bumi ini gak ada lagi. Tahu kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia dulu mau mengkandidatkan diri sebagai pemimpin di bumi. Tapi begitu Allah ciptakan Adam dan dia sempat naik ke langit, dan dia bersama malaikat melihat itu, dia tahu gak ada lagi peluang buat dia. Maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Dan dia berjanji akan membenci Adam alaihissalam, semua keturunannya akan disesatkan. Dengan janji dia tentunya. Maka teman-teman sekalian, dipanahlah mereka-mereka ini, dan mereka kembali menyampaikan informasi dusta kepada para dukun-dukun tersebut. Informasi langit semua itu. Kita sebenarnya tidak perlu semua ini. Kenapa harus melakukan perbuatan seperti ini? Dan itu disebutkan dalam hadis Bukhari tentang masalah tersebut. Tentu cukup panjang bahasa ini teman-teman sekalian, tapi saya ingin ringkaskan dengan poin yang tidak kalah pentingnya adalah, lalu bagaimana kita menyelamatkan diri daripada dukun dan penyihir ini. Yang pertama, kenali mereka. Ya. Cara mengenali dukun dan praktek sihirnya, yang pertama itu umumnya ya, tempat mereka itu biasanya gelap, remang-remang. Ya. Dan ini memang tujuannya, pada saat antum masuk ke situ harus dalam kondisi takut. Kalau nggak takut nggak bisa. Orang pada saat mau hipnotis orang lain itu dibuat dulu, ini percaya nggak atau takut nggak, baru ditepuk baru bisa terpengaruh. Kalau orang itu tidak takut dia nggak bisa. Jinnya pun bisikin kepada orang-orang itu, ini nggak bisa dihipnotis. Kadang-kadang mungkin Anda lihat di acara panggung disuruh turun itu.
Kenapa? Karena ini orang nggak bisa dihipnotis. Orang-orang yang lemah yang bisa dihipnotis gitu. Maka mereka biasa begitu. Kalau sekarang memang sudah sedikit maju, mereka sudah tampil dengan penampilan yang lebih rapi dan segala macam, tapi tetap ada syarat-syarat yang lain. Ada yang lain, mereka suka memberikan syarat. Itu syarat harus ada. Minta bayaran yang mahal. Tidak ada insya Allah kalau da'i yang ikhlas kepada Allah SWT, Anda konsultasi, Anda bertanya, lalu minta bayar 50 juta. Terus kasih benda-benda, minta benda-benda. Minta benda bekas lah. Baik itu pakaian dalam, baik itu foto dan segala macam. Ini gak ada semua. Ini mudah dikenali kok mereka itu. Dan subhanallah umumnya mereka ini selalu sembunyi-sembunyi. Berapa kali tempat-tempat praktik dukun kami sempat temukan, itu tersembunyi di pojok. Ya, mereka kalau di tengah-tengah masyarakat berbeda penampilannya, itu begitu luar biasa. Jadi tidak boleh kita datang kepada mereka teman-teman. Jangan terpengaruh dengan kopiah hajinya. Jangan terpengaruh dengan surbannya. Jangan terpengaruh dengan kopiah hitamnya. Gak ada. Selama mereka pakai seperti ini jangan dipercaya. Termasuk mereka selalu memberikan akhirnya buhul yang akan diberikan kepada Anda dibawa pulang. Ada juga yang ditanam di situ. Lalu kemudian ada bayaran dan selalu ada kontrak yang harus diperpanjang. Jadi jangan dipercaya semua ini. Kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta dari Allah karena manjanya sama Allah. Itu tauhid. Tidak perlu minta kepada mereka-mereka ini. Sesat mereka teman-teman dan akan menyesatkan semua orang yang ikuti mereka. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah untuk diri saya dan jemaah sekalian. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum berdoa, takut, cinta, apapun sifatnya, termasuk tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungi teman-teman sebab turunnya beberapa ayat dalam surah Jin. Allah gambarkan tentang jin. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka terbiasa setiap kali mereka jalan satu perjalanan, lalu mereka mampir di sebuah lembah. Pada saat mereka sudah tancapkan kemah-kemah mereka, maka yang pertama dilakukan adalah pemimpin kafilah itu, perjalanan itu keliling kepada seluruh orang yang ikut sama dia, minta bekalnya, seikhlasnya, kasih makanan, kasih baju. Kemudian dia datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia sendiri bicara, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Apa kata Allah SWT? Sebenarnya dalam surah Jin ini sudah digambarkan, tidak ada apa-apa. Lembah, lautan, gunung yang miliki Allah. Baca surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran. Bagaimana Allah tugaskan malaikat yang mengurus lautan, mengurus sungai, mengurus hewan-hewan yang ada di sana populasinya. Bagaimana udara, air, segala macam fenomena alam ini diatur oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT. Bukan mereka. Jin-jin ini tidak ada. Mereka seperti kita manusia, hidup saja begitu. Tapi pada saat manusia memanggil-manggil mereka, ya, menunjukkan kalau mereka takut dan minta tolong, maka Allah mengatakan fazaduhum rahaqa, maka syaitan-syaitan itu makin mengerjain mereka, makin dikerjain. Kalau ada rumah dijual teman-teman sekalian murah karena ada orang bunuh diri atau ada orang dibunuh, saran saya dari mimbar ini beli. Jangan pernah percaya, oh nanti ada ruh gentayangan. Ini bohong besar. Mana ruh gentayangan itu? Ada yang pernah lihat? Tidak ada semua itu teman-teman sekalian. Kalau orang itu dibunuh, dia dibunuh mati. Kalau dia orang muslim, dia mati syahid. Dan kuburannya dia nikmati menjadi taman dari taman surga. Kalau dia orang kafir, disiksa di kuburan. Nggak ada waktu untuk gentayangan ganggu orang. Nggak ada waktu. Lalu itu dari mana Ustaz? Itu dari setan-setan di sekitar rumah itu. Kalau pagar rumah itu 10 meter, antum lagi lewat di situ, maka setan itu kumpul semua. Tuh yang gantung diri itu, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya. Kalau antum takut, maka betul-betul kita lihat ke sana, lihat itu. Tapi kalau ada teman sebelah kita yang tidak takut, kamu lihat gak? Dia bilang tidak. Karena dia nggak takut. Makin banyak orang takut, maka makin jadi itu. Seperti di perkampungan kita sering begitu. Oh jangan lewat di sungai itu kalau malam-malam. Nanti ada nenek-nenek. Atau nanti ada buaya kepalanya manusia lah, kuda kepalanya manusia. Ini khurafat dari mana ini? Kenapa harus dibiarkan semua ini? Bohong. Demi Allah teman-teman, antum lewat di kuburan malam hari, mau berenang malam hari di lautan, di sungai, gak ada masalahnya. Kecuali yang memang fitrah, ada buaya, ada apa segala macam. Itu pun antum kalau baca, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, dan beberapa doa yang lain, antum akan selamat karena penciptanya semua itu adalah Allah SWT. Kembali kepada tauhid yang benar, kita akan aman dalam hidup kita insyaallah. Mari kita hadirkan hati
dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ijabah doa kita. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana Engkau layak dipuji sebagai pencipta. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga agar ini menjadi tambahan pahala buat kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah-rumah-Mu, kecuali hanya untuk menjalankan perintah dan kewajiban yang telah Engkau bebankan kepada kami. Maka terimalah pahala Jumat ini dengan pahala yang lengkap, dan terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami haturkan kepadamu, yang sudah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka. Karuniakanlah kami pemimpin yang baik, yang beriman kepadamu. Dan juga ya Allah, mudahkanlah agar kami semua tunduk dan patuh kepadamu. Selamatkan umat ini dari seluruh sihir, perdukunan, agar Engkau mengembalikan kami kepada tauhid-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, bolehkan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat nanti, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Sadarilah teman-teman, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan keji, perbuatan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingat selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'mati yazidkum. Syukuri nikmat jadi pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.